Pertama, ini merupakan topik faktual, jadi bisa dipastikan bahwa hal ini sangat menarik untuk dibahas. Yang kedua, telah memasuki babak baru. Jadi setelah skenario pembunuhan, kemudian penetapan tersangka, kini masuk babak baru, yaitu Bapak Irjen Verdi Sambo yang sebagai tersangka ini diduga melakukan suap ke LPSK, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini kita membahas tentang Higher Order Thinking Skills, HOTS materi bahasa Indonesia. Kaitannya dengan logika bahasa dan telaah kata. Jadi seingat saya ini materi pernah saya dapatkan ketika kelas 10 tahun 2005, waktu itu saya masih SMA. Tapi untuk kurikulum saat itu kurikulum 2006, saat ini sudah kurikulum 2013, bahkan transisi ke kurikulum merdeka saya masih belum mempelajari lagi di mana letak materi logika bahasa ini maupun telaah kata ini. Baiklah, salah satu syarat agar HOTS itu terpenuhi adalah melalui pembahasan kontekstual. Kontekstual ini bisa kaitan dalam kehidupan, bisa juga topik faktual Ini topik faktual yang kita ambil, yaitu kasus Inspektur Jenderal Verdi Sambo yang cukup lama sekali pembahasannya hingga saat ini masih terus dilakukan pemberitaan di media-media nasional. Pertama, ini merupakan topik faktual, jadi bisa dipastikan bahwa hal ini sangat menarik untuk dibahas. Yang kedua, telah memasuki babak baru. Jadi setelah skenario pembunuhan, kemudian penetapan tersangka, kini masuk babak baru, yaitu Bapak Irjen Verdi Sambo yang sebagai tersangka ini diduga melakukan suap ke LPSK, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, karena ada informasi yang sangat menarik itu, maka perwakilan dari LPSK kemudian pakar hukum pidana Universitas Indonesia itu diwawancarai secara eksklusif di salah satu stasiun TV swasta nasional. Baik, kita lanjut ya. Kontekstual materi di sini adalah percakapan antara Wakil Ketua LPSK dan pakar pidana Universitas Indonesia. Jadi saat itu Wakil Ketua LPSK ditanya oleh pers, oleh wartawan, apa betul ada orang yang memberikan amplop ke LPSK? Beliau menjawab, ya, memang terdapat orang memberikan amplop, kami kembalikan. Kemudian kalimat ini dikritisi oleh pakar pidana Universitas Indonesia. Apabila mengembalikan, maka sempat menerima. Ya, ada kata kembalikan. Kalau mengembalikan berarti sempat menerima. Kemudian yang kedua, apabila menerima berarti melakukan tindak pidana penerima gratifikasi, yaitu korupsi dalam bentuk gratifikasi. Yang ketiga, tindak pidana gratifikasi atau korupsi itu apabila ada penyuap sebagai pemberi dan ada yang disuap sebagai penerima. Yang keempat, langkah lebih baik apabila Anda menggunakan kata tolak. Karena penggunaan kata tolak berarti hanya ada penyuap tanpa ada penerima. Artinya nanti tersangkanya hanya penyuap saja. Kemudian pakar pidana tersebut menyatakan, maka perlu saya revisi, apa betul Anda kembalikan atau Anda tolak? Nah, itu perkataan pakar pidana Universitas Indonesia kepada Wakil Ketua LPSK. Kemudian Wakil Ketua LPSK merevisi kalimatnya
saat itu juga bahwasanya terdapat orang memberikan amplop, kami tolak, artinya tidak sempat menerimanya. Ini kasus yang menarik ya, telaah perkata yang begitu mendalam. Di situ memang ada perbedaan sedikit saja antara kembalikan dan tolak, tapi dampaknya luar biasa. Kesalahan penggunaan dua kata ini. Nah, ini bisa kita sajikan ya dalam peserta didik, pada peserta didik secara langsung, dapat dibahas di pembelajaran materi apapun ini, karena mumpung masih hangat ya kasusnya, sebagai bukti bahwa penggunaan bahasa begitu penting. Kemudian yang kedua, apa yang kita jelaskan ini membuktikan bahwa dampak penggunaan bahasa terhadap kehidupan sangat kuat. Bayangkan, hanya karena keliru menggunakan kata yang harusnya tolak, tapi menggunakan kata kembalikan, itu bisa menjadi tindak pidana gratifikasi, memenuhi syarat adanya penyuap dan penerima suap. Kemudian yang ketiga, atau bisa dibuat sebagai tugas lembar kerja maupun lembar proyek. Itu ada contoh lain ya, mungkin ya contoh lain setelah kata ini adalah pemasangan banner jalan bertuliskan hidup lebih baik tanpa narkoba. Ada gambarnya tentu ya, bannernya kecil ya, ukuran sekitar 70 kali 1 meter lah kira-kira, dipasang di pohon-pohon oleh lembaga pemerintah. Waktu itu kalau tidak salah lembaga BNN di salah satu kota. Namun beberapa hari selanjutnya banner itu dilepas karena adanya kesalahan penggunaan bahasa ketika ditelaah perkata. Di manakah letak kesalahannya? Ini bisa kita jadikan pertanyaan evaluasi di akhir pembelajaran. Ya, bisa kita gunakan sebagai evaluasi di akhir pembelajaran. Karena kesalahannya jelas di situ ada penggunaan kata lebih baik. Jadi dalam kehidupan itu ada tingkatan baik, ada tingkatan lebih baik, ada tingkatan paling baik atau terbaik. Jika di situ ada kalimat hidup lebih baik tanpa narkoba, artinya dengan narkoba itu bisa hidup baik ya. Kalau tanpa narkoba lebih baik. Nah, ini kan salah kaprah ujung-ujungnya. Demikian, semoga bisa memberi manfaat ya.